sangat fokus di dalam manufacturing ini ya. Jadi pertama kita terus bagaimana menjaga cost restructuring kita. Terus kita ada cost restructuring mana yang harus dibaguskan lagi, mana yang harus diirit, mana kita harus dijalankan. Itu tetap kita jalankan. Yang pertama. Yang kedua, posisi cash flow kita pertahankan sampai 7 bulan. Kita masih tahan 7 bulan. Jadi kita lebih memperhatikan cash flow kita. Yang berikutnya kita tetap menjaga kolektabilitas kita, AR kita. Jadi kita lebih fokus untuk melihat di situ. Nah, disitulah kita dan yang berikutnya struktur utang kita tidak semuanya adalah jangka panjang. Jadi saya beranikan bahwa ini kita mempunyai struktur yang kuat di situ. Ada strategi khusus Pak untuk tetap bertahan dengan kondisi ini? Kalau tadi dikatakan cash flow bertahan sampai bisa daya tahannya sampai dengan 7 bulan, begitu apakah ada langkah-langkah lain seperti terkait mengenai efisiensi untuk manufaktur sebenarnya seperti apa begitu aktivitasnya sejauh ini masih cukup amankah begitu utilitasnya juga masih cukup amankah dalam kondisi saat ini? Kemudian juga apakah restrukturisasi sendiri seperti apa begitu update-nya yang sudah dilakukan begitu dari sisi Sriel sendiri Pak Sritek? Kita fokus di dalam manufacturing ya sekali lagi. Jadi kita melihat bagaimana kita mempunyai manufacturing ini yang se-efisien mungkin, se-efektif mungkin. Di situ yang kita galakkan dan kita mempunyai suatu cara-cara dan teknologi untuk mengurangi daripada cost kita di situ dan kita tetap mempertahankan juga memperkuat profitability pada akhirnya di situ. Nah, ini yang kita melihatkan secara umum. Oke, Capex sendiri seperti apa Pak di tahun 2020 ini Pak? Saat ini kita tidak ada capex, jadi kita memperkuat fokus di dalam intern kita dan kita tetap fokus pada utilisasi. Saat ini utilisasi kita juga sudah mencapai 90% kembali back to normal Sritex. Ini yang kita lebih upayakan di dalam dinamika pandemi saat ini. Berarti agak sedikit menunda ekspansi ataukah justru nanti akan ada ekspansi besar-besaran yang agresif begitu yang disiapkan oleh Sritex di tahun 2021 mendatang Pak? Dan seoptimis apa sebenarnya Anda juga melihat kalau sekarang utilisasi saja sudah 90% begitu ya, mungkin full recovery di tahun 2021 ini sangat-sangat optimis terjadi begitu ya kalau dari sisi Sritex sendiri. Seperti apa Pak Anda melihatnya Pak? Bisa terjadi nanti di 2021 tapi kita harus betul-betul cukup hati-hati untuk melihat itu dan kita melihat bagaimana opportunity berikutnya ya, jadi kita belum bisa memutuskan hari ini, mungkin kita akan putuskan di awal tahun depan ya untuk itu. Oke, untuk ekspansi ya Pak ya, mungkin lebih agresif. Kita akan coba lihat seperti apa optimisme untuk menutup tahun 2020 ini dari sisi Sritek Pak. Kalau kita lihat pendapatan semester 1 masih terkoreksi dan kalau dikatakan tadi data-datanya sudah mulai update bahkan mendekati normal, bahkan sudah normal dari utilisasi 90%. Seperti apa full year 2020 guideline-nya seperti apa begitu ya proyeksinya untuk Sritek sendiri Pak dari sisi laba kemudian juga pendapatan begitu yang mungkin diraih di tahun 2020 ditutup tahun ini Pak? Mungkin di top line kita sekitar growth sekitar up to 5% ya itu di situ.